Kasih yang efektif kepada sesama akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, Sang Hakim akhir, sebagai kasih kepada Dia sendiri. Maka kita diajak untuk menyadari bahwa ketika kita mengatakan dan menyatakan diri, aku mencintai Tuhan Allahku, maka cinta kasih kita kepada Tuhan Allah kita itu, saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 27 Februari, Pekan Prapaskah yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami untuk berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 25, ayat 31 sampai 46. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan, dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing,
atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengadilan terakhir menunjukkan kepada kita tolok ukur Allah dalam menghakimi kita pada akhir hidup kita, yaitu kasih kepada sesama, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Dengan demikian, kita tahu apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri, mulai dengan sikap peduli, dan kemudian diungkapkan dalam tindakan nyata. Kasih kepada sesama ini akan semakin powerful jika kita mengungkapkannya secara bersama-sama, seperti yang diungkapkan dalam aksi puasa pembangunan. Together we are better. Kasih yang efektif kepada sesama akan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus, Sang Hakim akhir, sebagai kasih kepada Dia sendiri. Maka kita diajak untuk menyadari bahwa ketika kita mengatakan dan menyatakan diri, "Aku mencintai Tuhan Allahku," maka cinta kasih kita kepada Tuhan Allah kita itu terungkap dan terwujud dalam tindakan kasih kita kepada sesama kita. Lebih-lebih mereka yang menderita, yang tersingkir, yang miskin, yang difabel. Itulah Tuhan yang hadir, yang nampak dalam diri sesama kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita memurnikan hati dan pikiran kita untuk peduli, serta untuk sungguh mengasihi sesama dan Tuhan kita dengan perbuatan yang nyata. Ya Bapa yang Maha Rahim, doronglah kami untuk mengungkapkan kasih dalam tindakan-tindakan yang konkret. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.